Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi di video kali ini kita bakal belajar sama-sama untuk rumus makro, yaitu penomoran urut secara otomatis. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel data benda dari kolom A sampai kolom B. Kolom B adalah data bendanya ya. Nah, nantinya di kolom A ini akan dilakukan penomoran urut seperti ini. Jadi nomor 1 sampai 4 akan terisi secara otomatis menggunakan rumus makro, tidak secara manual ya. Jadi teman-teman kita langsung aja ke dalam rumusannya. Yang pertama kita harus buatkan dulu nama subnya apa, seperti ini. Ini aku copy aja, baru enter. Nah, selanjutnya kita buatkan active workbook active sheet, kemudian range A2 seperti ini, value sama dengan 1. Nah, jadi active workbook artinya jendela Excel yang lagi terbuka, data Excelnya, kemudian active sheet yaitu sheet 1 ya yang lagi aktif, kemudian range A2. Jadi posisinya di sini. Di range A2 nanti kursornya akan berpindah ke range A2. Setelah itu kita buatkan identitinya di nomor urut as integer. Jadi kenapa pakai integer? Karena integer ini fungsinya adalah untuk pengulangan data ya. Pengulangan data secara otomatis di dalam rumus makro. Selanjutnya kita pakai rumus for. Seperti ini, for nomor urut sama dengan 35. Jadi 3 itu adalah baris ketiga di sini yang nantinya akan penomoran secara otomatis karena di range A2 ini kan sudah dibuatkan value-nya sama dengan 1 dan selanjutnya akan dilakukan secara otomatis. Jadi startnya dari from baris ketiga sampai baris ke-5 ya yang akan diotomatisasikan. Selanjutnya dibuatkan lagi identitinya untuk nomor urut sebelum. Kemudian di sini kita buatkan cells nomor urut kurang 1 seperti ini, kemudian koma 1 dot value. Nah, yang dimaksud dengan nomor urut sebelum adalah jadi ketika nanti kursornya akan berpindah ke baris yang bawahnya, di bawahnya, jadi nomor urut sebelumnya itu akan mengidentifikasikan bahwa dia adalah posisinya di nomor urut kurang 1, artinya di nomor urut di baris startnya di baris ketiga. Jadi nomor urut ini adalah angka 3 ya. Angka 3 dikurang 1 berarti kan 2. Nah, berarti selnya ini berada di baris kedua, koma 1. Koma 1 ini artinya adalah kolom pertama ya. Kolom pertama berarti kan kolom A ya. Jadi yang dimaksud dengan nomor urut sebelum, variabel nomor urut sebelum ini adalah cells nomor urut koma 1 kurang 1 artinya baris kedua yang tadi ya 3 dikurang 1 sama dengan 2, koma 1 berarti baris kedua di kolom pertama value-nya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita pakai fungsi if, logic if. If-nya masukkan active workbook active sheet seperti ini, kemudian cells nomor urut jadi sama dengan, nah yang dimaksud di sini adalah active workbook dan active sheet, kemudian cells nomor urut, 2. Jadi cells nomor urut, 2 ini artinya adalah cells range, artinya itu range ya, range yaitu nomor urut kan tadi startnya dari 3. Berarti ini baris ketiga, koma 2. Berarti ini adalah kolom kedua, yaitu kolom B. Jadi nanti kursornya akan membuat logika jika di baris kedua dan di kolom kedua datanya itu tidak sama dengan kosong. Artinya dia ada datanya ya. Kalau ditaruh di Excel-nya berarti kan baris kedua tuh di sini posisinya. Dan di kolom kedua berarti di sini kan kolom B. Berarti ada di sini nanti data kursornya. Jadi jika di range B2 ini datanya tidak sama dengan kosong, artinya di situ ada datanya, maka di sini dilanjutkan, maka
nanti active workbook, active sheet, kemudian sales, nomor urut, koma 1 dot value sama dengan nomor urut sebelum tambah 1. Baru di end if. Baru, nah oke, sampai sini aku jelasin dulu. Jika di baris kedua kolom kedua, berarti di range B2 ya, B2 ini datanya tidak sama dengan kosong, maka di sales nomor urut tadi ini adalah angka 3 ya, 3, maka di baris ketiga di kolom pertama value-nya adalah dari nomor urut sebelum. Nomor urut sebelum tadi di sini adalah nomor urut kurang 1, berarti di baris ketiga kurang 1 kan 2, berarti di baris kedua di kolom pertama value-nya ditambahkan dengan angka 1. Oke, kalau teman-teman bingung nanti aku jelaskan lagi ya. Kemudian di sini adalah next nomor urut. Nah, karena di sini pakai fungsi for, maka di sini wajib ada next. Jadi, next ini akan melanjutkan proses dari angka 3 sampai angka 5 dengan urutan proses yang sama di dalam baris setelah for dan sebelum next. Dia akan melakukan proses itu secara berulang, karena di situ dia memakai fungsi for dan next. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, ini kita jalankan dulu ya. Ketik F8 di keyboard. Nah, di sini A2-nya sudah muncul angka 1, karena di sini tadi sudah dibuatkan rumusannya A2 value-nya sama dengan 1, kemudian dia masuk fungsi for nomor urut 3. Nah, yang pertama dijalankan oleh makronya adalah angka 3 dulu ya, startnya. Setelah itu, nomor urut, dia akan mengidentifikasi, berarti 3 kurang 1, 2 ya. If nomor urut 2, berarti jika baris ketiga, karena dia nomor urutnya startnya dari 3, baris ketiga kolom kedua berarti yang di pensil ya. Data di pensil, jika di B3 datanya tidak sama dengan kosong, maka akan melanjutkan ini. Nomor urut, koma 1, berarti baris ketiga kolom pertama, berarti di A3 ya. A3 value-nya adalah nomor urut sebelum, berarti nomor urut sebelumnya adalah di baris sebelumnya, berarti di A2 ini. A2 ditambah dengan 1, berarti angka 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Jadi nanti di baris A3 ini akan muncul datanya secara otomatis karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu untuk fungsi if-nya, kemudian dia lanjut ke next nomor urut. Berarti nomor urutnya sekarang sudah berada di angka 4, karena tadi 3-nya sudah dijalankan. Sama seperti sebelumnya, dia akan mengidentifikasi jika, berarti di sini ya posisinya ya, 4 ya. Jika di baris ke-4 kolom kedua, berarti yang di pulpen ini, dia ada datanya, berarti tidak kosong, maka di baris ketiga, di A3 ini, value-nya akan ditambah dengan 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi di sini A4-nya itu akan muncul datanya secara otomatis tambah 1. Kemudian next nomor urut, berarti selanjutnya adalah baris ke baris ke-5 ya. Karena kan 3 sampai ke 5. Nanti dia akan otomatis, nanti di A5 ini akan datanya muncul. Nah, seperti ini 4. Nah, karena dia 3 sampai 5 berarti sudah selesai di proses baris ke-5 dan dia tidak akan melanjutkan ke for next berikutnya, tapi langsung menutup lembar prosesan dari sub nomor urut and sub. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa angka 1 sampai 4 datanya akan muncul otomatis. Seperti ini coba aku hapus, kemudian aku jalankan running secara di sini. Otomatis. Cep. Nah, jadi dia memang angkanya langsung muncul keluar otomatis. Jadi teman-teman sekian untuk informasinya. Kalau ada masih yang kurang jelas, boleh nanti dijelaskan di kolom description atau di komen. Makasih, see you next time. Bye-bye.